Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Apita Dulisia Prasetyo dengan NIM 2407099 dari Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan kelas 4A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur batuan bertulang. Nah, terdapat dua bahasan yang akan saya bahas. Yang pertama mengenai struktur batuan bertulang itu sendiri dan juga perletakan dari tulangan baja pada beton. Nah, langsung saja. Yang pertama terdapat pengertian beton bertulang. Beton bertulang ialah material komposit hasil gabungan dari beton polos, yaitu campuran semen, air, dan agregat, dan tulangan baja yang ditanam di dalamnya. Nah, material ini digunakan pada banyak konstruksi bangunan, seperti gedung, bendungan, jembatan, kerasan jalan, dan lainnya. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan beton bertulang pada bangunan. Nah, beton ini memiliki kelebihan kuat tekan, tetapi memiliki kelemahan pada kuat tarik. Sedangkan tulangan baja memiliki kelebihan kuat tekan dan kuat tarik, sehingga tulangan baja ini menutupi kelemahan dari beton itu sendiri. Nah, biasanya beton juga disebut sebagai batu-batuan. Nah, selanjutnya terdapat cara pembuatan beton. Di sini terdapat 3 cara. Yang pertama itu manual. Nah, manual ini pengadukannya itu menggunakan tangan manusia. Nah, biasanya cara pembuatan beton ini, yang manual ini, biasanya pada proyek-proyek pembangunan rumah tinggal atau rumah pribadi begitu. Nah, yang selanjutnya ada semi manual. Nah, semi manual ini bahan ditakar secara manual, lalu dimasukkan ke mesin mixer, dan pengadukannya itu pada mesin mixer yang kecil seperti pada foto di tengah. Nah, yang selanjutnya terdapat ready mix. Nah, ready mix ini proses produksinya dilakukan di pabrik dan diangkut dengan truk mixer atau concrete mixer yang berukuran besar ke proyek. Selanjutnya terdapat campuran. Nah, adapun dari perbandingan campuran beton atau mortar atau adukan, yaitu 1 PC atau semen, 2 PP atau pasir, 3 kerikil atau split, dan ditambah 0,5 air. Nah, semen dan air ini berfungsi sebagai pengikat dari material agregat, sedangkan pasir dan kerikil berfungsi sebagai bahan pengisi. Nah, dari pasir itu sendiri terdapat 2 jenis, yaitu pasir pasang dan juga pasir cor. Nah, pasir pasang itu biasanya terdapat tanah, dan pasir cor tidak terdapat tanah. Nah, pada pengaplikasiannya, apabila campuran beton memakai pasir pasang, saat diaplikasikan ke dinding gitu, atau saat diaplikasikan begitu, dia mudah menempel atau gampang untuk diaplikasikan. Sedangkan untuk campuran beton yang menggunakan pasir cor ini, karena dia tidak terdapat tanah, dia susah diaplikasikan. Nah, dari campuran beton yang baik atau yang ideal itu memiliki atau campuran dari kedua pasir tadi, yaitu pasir pasang dan juga pasir cor. Nah, selanjutnya itu saat ini juga beton itu sudah banyak yang menggunakan campuran dengan aditif atau semacam campuran bahan kimia gitu, yang biasanya diproduksi oleh pabrik begitu. Nah, selanjutnya terdapat mutu beton. Mutu beton yaitu indikator yang menunjukkan kualitas dan kekuatan beton. Biasanya ditentukan melalui serangkaian uji laboratorium. Nah, mutu beton ini atau campuran beton yang memiliki mutu tertentu itu biasanya cara pembuatannya itu dari ready mix begitu. Apabila campuran atau campuran beton yang pembuatannya dengan manual, biasanya itu mutu betonnya di bawah dari K100 begitu. Nah, untuk mencapai mutu beton
yang diinginkan atau K300, K100, di atas K100 itu biasanya cara pembuatannya menggunakan ready mix gitu. Nah, menurut aturan SNI, mutu beton yang dipakai saat ini adalah FC dengan satuan Newton per milimeter persegi. Sedangkan di lapangan masih ada dan masih banyak yang memakai mutu beton K dengan satuan kilogram per sentimeter persegi. Adapun mutu beton K itu ada K300, K225, K150, K125, dan lain-lain. Adapun dari mutu beton FC itu terdapat FC26, FC19, FC12, dan lain-lain. Nah, perbedaannya itu apa? Nah, untuk mutu beton K itu dulu itu dia PBI, yaitu Peraturan Beton Indonesia. Nah, sampelnya ini untuk mengujinya itu sampelnya berbentuk kotak dan angka yang diambil sebagai klasifikasi mutu beton itu pada K ini dia berada di kondisi elastis begitu. Nah, sedangkan untuk yang mutu beton FC ini atau SKSNI yang sekarang dipakai itu dia sampelnya berbentuk silinder dan juga angka untuk mengklasifikasikan mutu betonnya ini dia berada di kondisi plastis, yaitu kondisi plastis adalah hampir mencapai dari keruntuhan begitu. Nah, yang selanjutnya ada jenis tes. Di sini saya menjelaskan hanya 3 tes, tetapi masih banyak tes-tes lain yang bisa dilakukan atau yang terdapat pada pengujian untuk beton itu sendiri. Nah, di sini yang pertama ada SLAM test. Nah, SLAM test ini adalah metode pengujian untuk mengukur kekentalan dari campuran beton. Nah, menggunakan kerucut Abrams seperti foto yang paling kiri ini. Nah, selanjutnya terdapat hammer test. Hammer test ini metode pengujian kuat tekan menggunakan alat Smith hammer dan tidak merusak beton seperti gambar yang di tengah. Nah, biasanya hammer test ini dilakukan saat beton sudah diaplikasikan atau sudah kering begitu. Nah, kemudian pada saat tes ini dibagi beberapa kotak bagian seperti gambar untuk mengetahui pengujian dari kuat tekannya itu karena bisa berbeda di tiap titiknya gitu. Selanjutnya ada core drill. Nah, metode pengujiannya ini sama seperti hammer test untuk menguji kuat tekan, namun pada core drill ini mengambil sampel dari beton berbentuk silinder yang menggunakan bor khusus yang nantinya akan diuji di laboratorium begitu. Nah, selanjutnya terdapat gaya-gaya yang ada atau yang terdapat pada perhitungan struktur beton bertulang. Yang pertama itu ada gaya normal. Nah, gaya normal adalah gaya dalam aksial yang bekerja sejajar atau berhimpit dengan sumbu batang struktur. Nah, terdapat 2 jenis dari gaya normal, yaitu gaya normal tekan dan gaya normal tarik. Nah, pada gambar sebelah kiri ini terdapat 2 gaya normal. Yang atas ini tanda panah mendekati dari balok itu atau dari batang struktur ini adalah gaya normal tekan. Biasanya dia dilambangkan dengan negatif. Sedangkan untuk gambar yang di bawah ini itu adalah tanda panah yang menjauhi dari batang struktur, dari batang itu adalah gaya normal tarik. Nah, biasanya dia dilambangkan dengan plus begitu. Nah, selanjutnya terdapat gaya momen. Nah, gaya momen adalah
gaya dalam yang menyebabkan kelenturan, di mana serat terluar beton menahan tekan dan tulangan baja menahan tarik. Atau bisa juga disebutkan gaya momen adalah gaya normal tarik dan tekan yang terjadi secara bersamaan. Bisa dilihat dari foto atau gambar yang sebelah kanan, ini pada bagian atas dari batang itu ditekan, dan pada bagian bawah dari beton itu menahan tarik. Nah, biasanya pada kondisi ini, bagian bawah dari batang atau ya batang beton dari batang itu mengalami retak begitu. Nah, maka dari itu, biasanya tulangan ditempatkan pada bagian bawah dari beton atau dari batang untuk eh, melengkapi dari kekurangan dari beton, yaitu lemah pada kuat tarik gitu. Nah, dari gaya momen ini kita bisa mengetahui perletakan tulangan pada balok. Nah, seperti pada gambar ini, di sini terdapat satu buah balok yang memiliki tiga momen, yaitu untuk kanan kirinya ini yaitu tumpuan, dia momennya itu berada di atas. Nah, sedangkan lapangan itu momennya melengkung ke bawah. Nah, untuk momen yang ke atas ini biasanya perletakan tulangannya itu di atas dari balok, di atas bagian balok. Nah, untuk momen yang melengkung ke bawah ini perletakan dari tulangan itu diletakkan di bagian bawah dari balok. Nah, di sini saya terdapat contoh lain juga. Nah, ini masih sama seperti tadi. Nah, ini momen melengkung ke bawah. Ini tulangan diletakkan pada bagian bawah dari beton. Nah, untuk yang selanjutnya ini mirip seperti gambar yang tadi di awal. Itu di sini dia memiliki tiga ya. Ada yang melengkung ke bawah momennya, ada yang ke atas dan juga ke bawah. Nah, yang ke bawah, yang momen melengkung ke bawah ini tulangan diletakkan di bagian bawah dari beton. Sedangkan pada diagram ini yang menunjukkan momen ke atas, dia tulangannya itu diletakkan di bagian atas dari beton. Nah, sama seperti untuk bagian sini, bagian kanan ini, pada diagram momen yang melengkung ke bawah ini sama seperti bagian yang sebelah kiri. Dia tulangan diletakkan pada bagian bawah karena momen terjadi melengkung ke bawah begitu. Nah, selanjutnya tulangan itu memiliki jenis atau ukuran yang berbeda-beda. Nah, di sini terdapat tabel dari standar baja tulangan. Nah, terdapat baja nomor batang 3, 4, 5, dan seterusnya. Begitu. Nah, ini sumbernya saya dari buku. Yang pertama itu Struktur Beton Bertulang. Nah, yang kedua tadi itu Dasar Perencanaan Beton Bertulang. Begitu. Nah, dari sini dasar-dasar perencanaan beton bertulang dan juga dari buku Struktur Beton Bertulang. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.